Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun ada berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kisah anak soleh, yang kita ambilkan beberapa kisah dari para ulama, dari para sahabat, yang kita bisa mengambil ibrah dari mereka semuanya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pertanyaan, siapakah sahabat Nabi? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mendapatkan julukan si pemilik dua sayap di surga, si burung yang selalu berkicau di surga. Siapa kira-kira? Dan beliau ini adalah perawakan dan perilakunya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang ini mendapat julukan bapaknya orang-orang miskin. Siapa dia? Siapa beliau? Ayo, siapa? Beliau adalah Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu an. Beliau Ja'far bin Abu Thalib, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dikenal dengan sahabat yang lantang dalam penyampaian, berani, jelas dan tegas. Dan beliau dikenal sebagai bapak orang-orang miskin. Dan beliau dikenal sebagai si pemilik dua sayap di surga. Dia dikenal juga dengan gelar si burung surga yang selalu berkicau. Maka insya Allah kita akan membacakan sirah beliau, perjalanan beliau, bagaimana kehidupan beliau, perjuangan beliau, agar kita bisa mengambil ibrah. Ja'far bin Abu Thalib adalah perawakan dan perilakunya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah penampilan pada masa mudanya yang gagah, tampan dan berwibawa. Perhatikanlah warna kulitnya yang cerah bercahaya. Warna kulit Ja'far bin Abu Thalib adalah cerah dan bercahaya. Lihatlah kelemah lembutan, kesopanan, kasih sayang, kebaikan, kerendahan hati, serta ketakwaannya. Beliau orang yang dikenal sopan, kemudian takwa, kemudian lemah lembut. Perhatikanlah keberaniannya yang tidak kenal takut, dan kemurahannya yang tidak kenal batas. Orangnya pemberani, dan beliau adalah seorang yang pemurah. Maka pantas tadi beliau mendapatkan julukan bapak orang-orang miskin. Lihatlah kebersihan hidup dan kesucian jiwanya, serta kejujuran dan keamanahannya. Beliau orang yang dikenal jujur, amanah, dan beliau selalu menjaga kesuciannya. Yang hendaknya kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah yang mulia ini, sehingga hidup kita akan berkah ketika kita menjaga kesuciannya, amanahnya, kejujurannya. Ini akan memberkahi harta kita dan juga anak-anak kita.
Nah, ini sahabat Nabi SAW yang bernama siapa? Ja'far bin Abu Thalib adalah orang yang terkenal jujur, amanah, dan menjaga kesucian. Dia telah pada dirinya berkumpul segala pokok kebaikan, keutamaan, dan kebesaran. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang beliau miliki. Maka penting sekali kita kupas, kita bahas kisah yang menarik ini. Siapa? Ja'far bin Abu Thalib, yang beliau ketika perang Mu'tah menggantikan Zaid bin Harithah. Ketika beliau gugur, langsung tampil namanya Ja'far bin Abu Thalib. Jangan heran karena Anda sekarang berada di hadapan seorang manusia yang perawakan dan perilakunya mirip dengan Rasulullah SAW. Anda berada di depan seorang yang telah diberi gelar oleh Rasulullah sendiri sebagai bapak kaum miskin. Anda berhadapan dengan seorang yang diberi gelar si bersayap dua di surga. Anda sedang bertatap muka dengan si burung surga yang selalu berkicau. Siapakah dia tadi? Beliau adalah Ja'far bin Abu Thalib. Beliau adalah salah seorang pelopor Islam, generasi awal yang memiliki saham besar terhadap kemudian Islam. Dalam perjuangan Islam, beliau mempunyai saham yang besar, membela Islam. Maka suatu hari ia datang kepada Rasulullah SAW menganut Islam. Beliau datang kepada Rasulullah SAW untuk menganut Islam, dengan mengambil kedudukan tinggi di antara mereka yang lebih dahulu beriman. Juga istrinya. Siapa istrinya? Asma binti Umais. Asma binti Umais juga beliau menganut Islam pada hari yang sama. Ja'far bin Abu Thalib masuk Islam, kemudian disusul oleh istrinya, yaitu Asma bin Umais. Dalam hari yang sama, keduanya masuk Islam. Ini Masya Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua juga harus menerima penyiksaan dan penganiayaan yang mereka hadapi dengan segala keberanian dan ketabahan. Sebagaimana para sahabat lainnya, ketika mengikuti agama Islam, berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad SAW, siap untuk mendapatkan siksaan, mendapatkan gempuran, cacian, olok-olokan dari orang-orang kafir Quraisy. Hal yang sama dialami oleh siapa? Sahabat Ja'far bin Abu Thalib dan juga istrinya Asma bin Umais, mendapatkan ancaman, tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika mendapatkan ancaman, tekanan dari orang kafir Quraisy, bagaimana sikap beliau? Dan juga bagaimana sahabat Nabi SAW yang lainnya, dan juga sikap Rasulullah SAW ketika melihat sahabatnya mendapatkan siksaan. Maka ketika itu Rasulullah SAW pada waktu itu memilih beberapa sahabat yang akan hijrah ke Habasyah. Jadi Rasulullah memberikan saran, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk pergi ke Habasyah ketika menghadapi bahwa di daerahnya di Mekah ini mendapatkan ancaman, tindasan, siksaan, dan gangguan. Maka harapannya pergi ke Habasyah, yaitu Ethiopia, di sana akan mendapatkan perlindungan dari seorang raja, ya, raja yang dikenal orang yang sangat baik, yang berpegang teguh dengan agamanya, raja ini. Maka Nabi SAW mengarahkan untuk hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Dan tanpa berpikir panjang, Ja'far bersama istrinya tampil mengajukan diri. Ja'far bersama istrinya tampil mengajukan diri. Mereka berdua pun hijrah dan tinggal di sana selama beberapa tahun. Jadi ketika ada program hijrah ke Habasyah, Ja'far dan istrinya ikut hijrah ke sana. Bahkan ini bukan cuma setahun, beberapa tahun di sana. Selama hijrah itu, mereka berdua dikaruniai anak.
mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala 3 anak, 3 putra dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada Ja'far bin Abu Thalib. Siapa dia? Ada namanya Muhammad, Abdullah dan Auf. Muhammad, Abdullah dan Auf. Anaknya laki-laki semuanya ini. Yang ketika dianugerahkan di Habasyah ini. Yang nyaman di sana. Nah, bagaimana kondisinya ketika Ja'far bin Abu Thalib dan juga bersama sahabat lainnya ketika hijrah ke Habasyah dan beliau mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, dari raja. Apakah orang-orang kafir Quraisy diam begitu saja? Diam begitu saja? Tidak buat ulah? Ternyata tidak. Anak-anak semuanya. Para pemirsa, tidak. Mereka tidak henti-hentinya untuk mengejar dan bagaimana membuat orang-orang muslim itu mereka tidak nyaman. Bahkan meminta kepada raja agar itu kembali diserahkan kepada orang-orang kafir Quraisy dan harapannya biar kembali kepada agama mereka. Tapi mereka tidak mau. Mereka tambah mantap dengan agama Islam ini. Nah, selama di Ethiopia, Ja'far bin Abi Thalib tampil menjadi juru bicara yang lancar dan sopan, serta cocok menyandang nama dan duta Islam. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat yang paling agung dalam wujud ketajaman mata hati, kecemerlangan akal, kecerdasan jiwa, dan kefasihan lidah. Jadi Ja'far bin Abi Thalib mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kelebihan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orangnya fasih dalam berbicara, kemudian cerdas, kemudian pikiran cemerlang, dan dia tajam mata hatinya. Subhanallah. Maka pantas dijadikan oleh teman-temannya sebagai jurukamnya, ya, juru bicaranya, jubirnya. Bila pertemuan Mu'tah yang pada akhirnya mengantarkan dirinya menuju syahidan dianggap sebagai pengalaman hidup yang terdahsyat, teragung, dan tak terlupakan, hari-hari ketika ia berdialog dengan Raja Najasyi tidak kurang dahsyat dan mengesankan daripada itu. Jadi yang akan kita kisahkan nanti bagaimana ketika Raja Najasyi atau ini berdialog dengan Ja'far bin Abi Thalib. Bahkan tidak kurang hebat nilai dan kemuliaannya. Hari itu adalah hari istimewa dan penampilan yang memesona. Ini bagaimana kondisi ketika mereka itu berada di Ethiopia. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena kaum muslimin hijrahnya ke Ethiopia, yang membuat kaum Quraisy tidak pernah senang dan tinggal diam. Ini sebagaimana kami sampaikan tadi, orang Quraisy tidak diam begitu saja. Ingin berusaha mengganggu, membuat bagaimana biar kaum muslimin tersiksa dan tidak nyaman. Yang membuat kaum Quraisy tidak pernah senang dan tinggal diam. Bahkan tindakan tersebut menambah kemarahan dan rasa dengki mereka. Ketika melihat orang-orang muslim pada hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia kok nyaman, gak senang. Orang-orang kafir Quraisy malah marah tambah marah. Ingin mengambil mereka biar kembali ke Mekah. Mereka sangat takut dan cemas bila kaum muslimin di tempat yang baru ini menjadi bertambah kuat dan jumlahnya semakin banyak, dikhawatirkan mereka. Jadi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu khawatir kalau wah ini kaum muslimin kalau pindah ke Ethiopia, ke Habasyah ini tambah kuat nanti. Tambah kuat dan tambah banyak nanti kaum muslimin. Wah mereka enggak suka. Orang-orang Quraisy tidak suka. Bahkan seandainya kesempatan berkembang dan bertambah kuat ini tidak sampai terjadi, mereka tetap saja tidak merasa puas karena orang-orang Islam itu lepas dari kendali dan terhindar dari penindasan mereka. Jadi orang kafir
orang kafir Quraisy itu tidak suka. Karena mereka lepas, sudah nggak bisa menyiksa, nggak bisa menindas, nggak bisa mengancam. Ya, karena sudah ke negeri lain, ke Habasyah tadi. Nah, bagaimana taktiknya? Wah, kalau kaki itu, akhirnya orang Quraisy membuat taktik. Mau ngirim utusan ke raja. Bagaimana biar nanti orang-orang Islam itu yang di sana dikembalikan ke Quraisy lagi. Akhirnya mereka membuat taktik, akan diutus 2 orang kepadanya. Nah, kita lanjutkan. Kaum muslimin tentu akan menetap di sana dengan harapan dan masa depan yang gemilang, yang akan melegakan jiwa Muhammad SAW dan lapangnya Islam. Ini harapannya ketika hijrah itu tambah nyaman, tambah lapang, sebagaimana harapan Nabi SAW. Karena itulah para pemimpin Quraisy mengirimkan 2 orang utusan pilihan kepada Raja Najasyi, lengkap dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat berharga dari kaum Quraisy. Jadi taktik mereka mengutus 2 orang, membawa hadiah yang banyak, kemudian dikirim ke raja agar luntur dan nanti dikembalikan orang-orang muslim. Kedua utusan ini menyampaikan harapan Quraisy agar sang raja mengusir kaum muslimin yang hijrah meninggalkan negerinya untuk mencari pelindungan tersebut dan menyerahkan nasib mereka kepada kaum Quraisy. Ini harapannya. Harapan kaum Quraisy bahwa orang-orang yang tadi pada hijrah ke Habasyah biar kembali aja, juga dikembalikan ke Quraisy aja. Biar nanti urusan kita. Tapi ternyata apa semudah itu? Ternyata tidak. Tidak jamaah. Tidak semudah itu. Mereka membuat taktik, tapi Allah SWT membela kaum muslimin. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah SWT khairul makirin. Ya, Allah akan membalas mereka. 2 utusan yang datang itu ialah siapa coba? Ternyata Abdullah bin Abu Rabi'ah. Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Alas. Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As. Yang keduanya waktu itu belum masuk Islam. Saat itu 2 orang ini belum masuk Islam, yang diutus menemui raja. Terus Najasyi yang waktu itu bertahta di singgasana Ethiopia adalah seorang tokoh yang mempunyai iman yang kuat. Beliau ini punya iman yang kuat, mengikuti agama Nasrani tapi kuat agamanya. Dalam lubuk hatinya ia menganut agama Nasrani secara murni, jauh dari penyelewengan dan terhindar dari fanatik buta terhadap dirinya. Dia terhindar dari fanatik buta serta menutup diri. Ya, dia tidak membuat fanatik. Nama baiknya telah tersebar kemana-mana dan perjalanan hidupnya yang adil telah melampaui batas negerinya. Sudah dikenal orang yang baik, Najasyi ini. Orang yang baik, orang yang jujur, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, meskipun agama Nasrani. Makanya Nabi SAW memerintahkan hijrah ke sana. Oleh karena itu Rasulullah SAW memilih negerinya menjadi tempat hijrah bagi sahabat-sahabatnya. Dan karena itu kaum kafir Quraisy merasa khawatir seandainya maksud dan tipu muslihat mereka gagal dan tidak berhasil. Jadi mereka sendiri khawatir. Nanti kalau tipu muslihatnya, taktiknya, politiknya ternyata nggak berhasil, malulah. Ya. Meskipun kondisinya dia membawa sesuatu, bahkan membawa hadiahnya. Beliau berusaha membawa hadiah sebanyak-banyaknya, kemudian dikasihkan ke raja. Nah, karena itu kedua utusannya dibekali sejumlah hadiah yang besar dan berharga untuk uskup dan tokoh gereja di sana.
Jadi politik namanya suap lah. Disuap bagaimana biar nanti luluh, rajanya luluh dan pengikutnya pada luluh, bawakan hadiah oleh orang kafir Quraisy melalui dua orang ini utusannya. Akhirnya bagaimana? Setelah diutus dua orang ini, para pemuka Quraisy menasihati kedua utusannya agar mereka jangan menghadap Najasyi atau Raja Najasyi sebelum memberikan hadiah-hadiah yang dibawa kepada Patrik, dengan tujuan agar para pendeta itu merasa puas dan berhak kepada mereka. Jadi mereka punya taktik, nanti raja dikasih hadiah, dan juga bawahnya dikasih hadiah biar mereka luluh. Selain agar orang-orang itu mendukung tuntutan mereka di hadapan raja nantinya, agar tuntutan mereka didukung oleh pengikutnya nanti, kasih hadiah dulu, disuap dulu gitu. Kedua utusan itu pun sampailah ke tempat tujuan mereka, Ethiopia. Mereka menghadap para tokoh agama dengan membawa hadiah-hadiah besar yang dibagi-bagikan kepada mereka. Untuk hadiah banyak dibawa oleh dua orang ini, kemudian mau dibagikan kepada raja dan mereka, para pengikutnya. Kemudian mereka juga mengirim hadiah kepada raja. Di samping pengikutnya dikasih, rajanya dikasih. Bagaimana ulah berikutnya? Dua utusan tersebut terus menerus membangkitkan dendam kebencian di antara para pendeta. Keduanya berharap dengan dukungan moral para pendeta itu, Raja Najasyi akan mengusir kaum muslimin keluar dari negerinya. Jadi mengompori bagaimana biar Raja Najasyi dan juga para pengikutnya pada benci kepada kaum muslimin. Terus memberi support biar benci itu. Ya, ngompor-ngompor ini yang dua utusan tadi ini. Harapannya biar ngusir. Demikianlah hari bagi kedua utusan itu untuk menghadap raja sudah ditetapkan. Wah, kita akan menghadap raja. Nanti kita sampaikan bagaimana biar raja itu benci dan orang-orang juga benci kepada kaum muslimin. Kaum muslimin pun diundang. Setelah dua utusan ini menghadap raja, kemudian menceritakan kejelekan orang-orang muslim, kemudian akhirnya marah, ya, terbangkitkan, akhirnya dipanggil. Kaum muslimin pun diundang untuk menghadapi dendam kesumat Quraisy yang masih saja bernafsu besar. Untuk apa? Untuk melakukan muslihat keji dan menimpakan siksaan kepada kebana mereka. Hanya benar diundang. Orang-orang muslim kumpul di sini. Kumpul di tempat yang luas dan rajanya itu duduk, ya, sebagaimana duduk di tempat yang mulia. Hanya raja menyampaikan. Nah, dengan wajah yang jernih berwibawa dan kerendahan hati yang penuh pesona, raja pun duduk di atas kursi kebesarannya yang tinggi. Duduk di kursi kebesarannya yang tinggi dan dikelilingi oleh para tokoh gereja serta tokoh terdekat di lingkungan istana. Di hadapannya, di ruangan yang luas, kaum muslimin duduk dengan tenang oleh ketentraman dari Allah dan dilindungi oleh rahmatnya. Ketika kumpul, orang-orang muslim nyaman, tenang, bahkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini raja sudah duduk, sunyi suasananya, kemudian menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari dua utusan tadi diungkapkan oleh raja. Kemudian ketika kumpul, itu ada dua utusan tadi dari Quraisy, kemudian ada orang-orang muslim, kemudian raja duduk, kemudian di sampingnya ada para tokoh. Kedua utusan kaum Quraisy berdiri mengulangi tuduhan mereka yang pernah mereka lontarkan terhadap kaum muslimin.
di hadapan kaisar. Pada suatu pertemuan khusus yang disediakan oleh kaisar sebelum pertemuan besar yang menegangkan ini. Jadi sebelum ada pertemuan besar ini tadi, kedua utusan tadi sudah menghadap raja untuk menyampaikan tuduhan-tuduhannya. Baginda raja yang mulia, orang-orang bodoh telah menyasar ke negeri Paduka. Ini dua tokoh tadi menyampaikan, baginda raja, orang-orang bodoh ini, maksudnya orang-orang muslim, telah menyasar ke negeri kalian, ke negeri Paduka. Mereka meninggalkan agama nenek moyang, tetapi tidak pula hendak memasuki agama Paduka. Ini pelecehan. Mereka itu meninggalkan agama nenek moyang dan tidak ikuti agama Paduka. Bahkan mereka datang membawa agama baru yang mereka ciptakan dan tidak pernah kami kenal. Dan tidak pula oleh Paduka. Ini disampaikan. Kami tidak kenal dan Paduka tidak kenal agama baru ini. Ini bentuknya penyampaian untuk menyudutkan orang-orang Islam. Oleh siapa tadi? Oleh dua utusan tadi. Sungguh kami telah diutus oleh orang-orang mulia dan terpandang di antara bangsa dan bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, keluarga-keluarga mereka, agar Paduka sudi mengembalikan orang-orang ini kepada kaumnya. Dia berharap dengan menyampaikan saya utusan dari orang-orang mulia, dari bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, agar sudi kiranya raja itu mengembalikan kepada orang Quraisy. Mengembalikan siapa? Kaum muslimin. Akhirnya ketika raja itu mendengarkan ucapan dari dua utusan tadi, Najasyi memalingkan mukanya ke arah kaum muslimin sambil melontarkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Agama apakah itu yang menyebabkan kalian meninggalkan bangsa kalian, tetapi tidak memandang perlu pula kepada agama kami? Agama apa? Kalian meninggalkan agama kalian, dan kamu tidak perlu agama kami. Wah, kondisi yang nyaman. Kaum muslim tadi nyaman dan suasana juga tegang. Ja'far pun bangkit, berdiri untuk menunaikan tugas yang telah dibebankan oleh rekan-rekannya sesama muhajirin. Jadi sebelum pertemuan sudah disiapkan. Nanti Ja'far bin Abu Thalib sebagai juru bicaranya, jubirnya nanti. Ketika ada apa-apa, yang bicara nanti Ja'far bin Abu Thalib. Maka berdiri betul ketika ditanya oleh Raja Najasyi ini. Tugas yang telah mereka tetapkan dalam suatu rapat yang diadakan sebelum pertemuan ini. Ia melepaskan pandangan ramah penuh kecintaan kepada baginda. Ramah dan ada penuh kecintaan kepada baginda. Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan dengan sopan dan lantang. Kenapa beliau menyampaikan dengan? Karena Raja Najasyi itu sudah subhanallah menyambut orang Islam, menyambut kaum muslimin dengan ramah dan indah. Maka Ja'far pun menyampaikan dengan penuh penghormatan dan dengan keindahannya dan dengan lemah lembutnya. Ja'far berkata, wahai Paduka yang mulia, kami dulu memang orang-orang yang bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan pekerjaan-pekerjaan keji. Dulu menyembah berhala, kemudian memakan bangkai, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan keji. Bahkan memutuskan tali silaturahmi, menyakiti tetangga dan orang-orang
yang berkelana. Orang kuat waktu itu memakan yang lemah. Hingga datanglah masanya Allah mengirimkan Rasul-Nya kepada kami dari kalangan kami. Beliau menyampaikan dengan lugas, tegas, dan santun bahwa dulu memang kami orang-orang yang bodoh, menyembah berhala, bahkan memakan bangkai, melakukan pekerjaan-pekerjaan keji, memutuskan tali silaturahim, menyakiti tetangga, dan lain-lain. Tapi setelah Allah utus seorang Rasul, maka kita mengikutinya. Kemudian kita lanjutkan perkataan Ja'far bin Abi Thalib di depan baginda, raja. Kami mengenal asal usulnya. Mengenal siapa? Mengenal Nabi Muhammad SAW. Kejujuran, ketudusan, dan kemuliaan jiwanya. Ia mengajak kami untuk mengesahkan Allah dan mengabdikan diri kepadanya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajak kepada kami untuk mengesahkannya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar membuang jauh-jauh batu-batu dan berhala yang pernah kami sembah bersama bapak-bapak kami dulu. Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk membuang berhala-berhala yang dulu kita sembah-sembah. Beliau menyuruh kami berbicara benar, menunaikan amanah, menyambung tali silaturahim. Berbicara benar, menunaikan amanah, dan menyambung tali silaturahmi. Berbuat baik kepada tetangga dan menahan diri dari menumpahkan darah serta semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Sangat indah ajarannya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sangat indah. Beliau melarang kami berbuat keji dan zina. Mengeluarkan ucapan bohong dilarang. Memakan harta anak yatim dilarang. Dan menuduh berbuat jahat terhadap wanita yang baik-baik. Ini dilarang. Nabi SAW melarang kami. Kemudian kami membenarkan dia dan kami beriman kepadanya. Kami ikut dengan taat pada apa yang disampaikannya dari Rabb-Nya. Ini akhirnya beliau menyampaikan terang-terangan. Saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu kami beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kami mengharamkan apa yang diharamkannya kepada kami dan kami menghalalkan apa yang dihalalkannya kepada kami atau untuk kami. Itu Ja'far dengan lantang dan tegas, jelas, santun menyampaikan bahwa saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan tadi mengharamkan yang diharamkan dan menghalalkan yang dihalalkan. Karena itu semua kaum kami memusuhi kami dan mengganggu kami dari agama kami. Siapa maksudnya? Kaum Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mengganggu kami, memusuhi kami, bahkan mengancam kami. Kenapa? Karena mengikuti agama Muhammad SAW. Apa harapannya? Ketika diancam agar kami kembali menyembah berhala lagi dan kepada perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kami lakukan dulu. Ketika mereka memaksa, menganiaya, mempersempit kehidupan dan menghalangi kami dari agama kami, kami keluar berhijrah ke negeri Paduka. Dengan apa? Dengan harapan akan mendapatkan perlindungan Paduka dan terhindar dari perbuatan-perbuatan aniaya mereka. Beliau sampaikan, jadi ketika melihat kondisi di sana itu tertindas, dianiaya, maka kami ingin ke negeri Paduka, mendapatkan perlindungan dan jaminan kenyamanan.
Maka Ja'far mengucapkan kata-kata yang memesona ini laksana cahaya fajar. Kata-kata itu membangkitkan perasaan dan keharuan pada jiwa raja. Jadi haru. Raja itu mendengar itu haru dan terpengaruh dengan ucapan Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya sambil menoleh pada Ja'far, raja bertanya, apakah engkau membawa sesuatu yang diturunkan atas Rasulmu itu? Sambil bertanya, menoleh ke Ja'far, si raja bertanya, apakah engkau membawa sesuatu yang diturunkan atas Rasulmu itu? Maka Ja'far spontan menjawab, ya. Ya, jawab Ja'far. Bacakanlah kepadaku. Maka akhirnya raja itu meminta, coba bacakan kepadaku. Ja'far langsung membacakan bagian dari surat Maryam dengan irama yang indah dan khusyuk yang memikat. Mendengar itu, Najasyi menangis dan para pendeta serta tokoh agama yang hadir pun ikut menangis. Subhanallah. Ketika dibacakan surat Maryam oleh siapa tadi? Ja'far bin Abi Thalib, Raja Najasyi menangis karena sangat terharu, dan juga para tokoh itu menangis. Ketika air mata baginda yang mengalir deras telah berhenti, ia berpaling kepada kedua utusan Quraisy seraya berkata, ketika tadi melihat ke Ja'far, kemudian menangis ketika mendengarkan lantunan Al-Quran kalamullah, sedih dan terharu yang akhirnya menangis, dan para pengikutnya juga pada menangis, tokoh-tokohnya menangis. Setelah itu bagaimana sikap raja? Raja itu menoleh kepada dua utusan tadi. Coba bagaimana sikap dua utusan tadi? Dia berkata kepada utusan Quraisy, saya berkata, sesungguhnya apa yang dibaca tadi dan yang dibawa oleh Isa alaihissalam berasal dari satu cahaya. Belum menyampaikan apa yang tadi dibacakan dan dibawa tadi adalah sama dengan yang dibawa oleh Isa alaihissalam, berasal dari satu cahaya. Subhanallah. Pergilah kalian, ya, pergilah kalian berdua. Ya, kamu suruh pergi sana. Sama Raja Najasyi suruh pergi berdua ke dua orang ini tadi. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Sampai bersumpah, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan mereka. Mereka siapa? Orang-orang Muslim kepada kalian, kepada kedua utusan tadi. Maka anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan itu pun berakhir. Posisi dua utusan tadi kalah. Dia terkapar, KO dalam perdebatan tadi di pertemuan di ruang yang luas tadi. Allah telah menolong hamba-hamba dan menguatkan mereka. Sedangkan kedua utusan Quraisy mendapatkan kekalahan yang hina. Tetapi apakah berhenti begitu saja? Ternyata tidak, anak-anak semuanya. Tidak berhenti. Masih punya bagaimana caranya mengalahkan. Bagaimana biar mereka kembali ke Quraisy. Tetapi Amr bin Al-As ini, salah satu utusan tadi, adalah seorang yang lihai dan cerdik. Membuat tipu muslihat licik, ia tidak mau menyerah kalah. Ya, tidak mau menyerah kalah begitu saja. Apabila berputus, apalagi berputus asa, tidak mau berputus asa, tidak mau menyerah. Ketika ia kembali bersama temannya ke tempat menginapnya,
ia terus-menerus memutar otak untuk mencari jalan keluar. Bagaimana ya biar Najasyi itu atau raja itu mengikuti kita? Bagaimana biar mereka diserahkan orang-orang muslim ini diserahkan kepada kita? Berpikir, menguras otaknya. Dia terus-menerus memutar otak untuk mencari jalan keluar. Dan akhirnya berkata kepada temannya, demi Allah, besok aku akan kembali menemui Najasyi. Ya demi Allah, besok lagi saya akan menemui Najasyi. Aku akan menyampaikan kepada raja keterangan-keterangan yang akan memukul kaum muslimin dan membasmi kekokohan mereka. Dia punya ide. Siapa tadi? Amr bin As. Ya, Amr bin As salah satu utusan tadi. Utusan dari Quraisy. Karena utusannya tadi dua, itu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Nah, Amr bin As ini punya ide. Wah, kalau gitu kita ayo punya gagasan. Nanti kita ceritakan kepada raja sesuatu yang bisa menggembarkan mereka. Ketika punya ide kayak gitu, bagaimana temannya? Temannya berkata, jangan lakukan itu. Bukankah kita masih ada hubungan keluarga dengan mereka? Sekalipun mereka berselisih paham dengan kita. Udahlah, jangan. Ya. Temannya bilang jangan, gak usah sampaikan itulah, udah perselisihan ya. Sudahlah. Kemudian Amr ya menjawab, demi Allah, akan kuberitakan kepada Najasyi bahwa mereka mendakwa Isa putra Maryam itu sebagai manusia biasa, seperti manusia yang lain. Wah, punya taktik. Wah, kalau gitu kita datangi raja lagi. Ayo kita datangi raja lagi. Nanti kita ceritakan kalau mereka orang-orang Islam mendakwakan bahwa Isa itu adalah putra Maryam dan manusia biasa. Wah, ini idenya dari Amr bin As. Wah, itulah rupanya suatu tipu muslihat baru yang telah diatur oleh utusan Quraisy terhadap kaum muslimin untuk memojokkan mereka ke sudut yang sempit agar mereka jatuh ke lembah yang curam. Seandainya orang Islam terang-terangan mengatakan bahwa Isa itu salah seorang hamba Allah seperti manusia lainnya, hal ini pasti akan membangkitkan kemarahan dan permusuhan dari raja dan tokoh agama setempat. Harapannya ketika nanti orang Islam mengatakan Isa adalah putra Maryam, maka akan gempar katanya. Gempar nanti orang-orang di situ. Sebaliknya, jika mereka tidak menganggap Isa sebagai manusia biasa, tentu ini menyebabkan mereka keluar dari akidah agama mereka yang benar. Wah, ini tantangan ini. Tantangan. Akhirnya paginya kedua utusan itu segera menghadap raja, anak-anak semuanya. Dua orang ini, tadi Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, yang waktu itu belum masuk Islam, datang lagi menemui raja, menghadap raja, dan berkata kepadanya, wahai paduka, orang-orang Islam itu telah mengucapkan suatu ucapan keji yang merendahkan kedudukan Isa. Para pendeta dan kaum agama menjadi geger dan gempar ketika diceritakan bahwa orang-orang Islam telah mengatakan keji terhadap Isa. Hanya gempar. Bayangan kalimat yang singkat itu cukup mengguncangkan Najasyi dan para pengikutnya. Kalimat yang singkat itu mengguncangkan Najasyi dan para pengikutnya. Mereka memanggil orang-orang Islam sekali lagi. Akhirnya
Mereka memanggil orang-orang Islam sekali lagi. Untuk apa? Menanyai bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang Isa Al-Masih. Wah, ini. Akhirnya Najasyi mengakui lagi. Kalau begitu panggil orang-orang Islam ke sini lagi. Namun bagaimana kondisi orang Islam ketika dipanggil lagi oleh Raja Najasyi? Apakah orang Islam kebingungan atau bagaimana? Bagaimana sikap Ja'far bin Abi Thalib? Maka kita akan lanjutkan pada kisah berikutnya tentang kisah Ja'far bin Abi Thalib ini pada episode berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan yang sama. Semoga Allah berkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.